Tapi cara ngajarinnya juga nggak asal-asalan loh. Metode ini pakai 3 langkah jitu dalam pendidikan. Konkret, gambar, dan abstrak. Ini tuh kayak jembatan gitu, yang ngebantu anak pindah dari megang barang beneran ke ngeliat gambar, sampai akhirnya bener-bener ngerti simbol matematika. Yuk kita intip 2 tahap pertamanya. Di tahap konkret, anak-anak tuh pakai benda nyata, kayak tutup botol ini misalnya. Mereka bisa pegang, bisa pindah-pindahin, jadi bener-bener ngerasain kombinasi angkanya ya. Nah, dari situ kita naik level ke tahap gambar. Benda tadi diganti jadi titik-titik dalam bingkai. Ini penting banget buat ngebangun cetakan di otak mereka. Baru deh, setelah pengalaman nyata dan visual tadi ngeresap, kita sampai di tahap abstrak. Kalimat-kalimat matematika yang kita lihat ini bukan lagi cuma tulisan aneh yang gak ada artinya. Buat si anak, tulisan 3 tambah 7 sampai dengan 10 itu sekarang ada ceritanya, ada maknanya. Kenapa? Ya karena mereka udah pernah ngerasain sendiri, ngebangun sendiri pakai tangan mereka. Oke, fondasi teman 10 udah di tangan ya. Sekarang, siap-siap, kita bakal lihat gimana fondasi yang simpel ini ternyata jadi kunci sakti buat ngebuka pemahaman tentang angka-angka yang jauh lebih gede. Nah, ini dia bagian ajaibnya. Kalau seorang anak udah bener-bener klik kalau 1 tuh temennya 9, coba tebak. Ngajarin kalau 10 tuh temennya 90, jadi gampang banget. Polanya tuh persis sama, cuma skalanya aja yang dikali 10. Ini loh momen aha yang kita cari-cari itu. Metodenya ini juga pinter banget loh. Jadi sebelum loncat langsung ke pasangan 100, anak-anak diajak main dulu sama teman 50. Ini kayak pemanasan gitu, biar mereka makin pede dan ngelihat polanya di skala yang lebih kecil. Jadinya pas pindah ke 100, rasanya mulus, nggak kaget. Dan ini mungkin poin paling penting dari semuanya, tugas kita sebagai guru atau orang tua, itu bukan ngasih jawaban, bukan nyuapin. Tapi kita jadi fasilitator. Tugas kita itu nyiapin lapangan bermain, biar anak bisa nemuin polanya sendiri. Karena pelajaran yang paling nempel itu kan yang kita temuin sendiri ya kan? Oke, sekarang giliran kita. Coba tes intuisi kita bentar yuk. Lihat deh soal ini. 71 ditambah berapa biar jadi 100? Tantangannya, jangan dihitung pakai cara biasa. Coba rasain jawabannya pakai pola yang tadi. Dapat? Jawabannya 29. Dan saya yakin kebanyakan dari kita nggak ngitung manual 100 kurang 71. Otomatis otak kita mikir, oke, angka 1 di belakang itu temannya 9, terus 70-nya butuh 20 lagi. Nah, itu dia. Itu yang namanya intuisi bilangan lagi bekerja. Dan persis inilah yang mau kita tanamkan ke anak-anak. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Di sini kita bakal lihat seberapa dahsyatnya pola ini. Gimana dia bisa ngebawa kita terbang lebih tinggi lagi sampai ke angka ribuan dengan logika yang sama persis. Dan polanya lanjut terus. Cantik banget. Coba bayangin, kalau anak udah klik sama 10 dan 90 yang jadi 100, pas kita tunjukin 100 dan 900 jadi 1000, itu bukan lagi konsep baru, itu cuma kelanjutan yang logis. Nggak perlu ngapalin dari awal lagi. Nah, tabel ini nunjukin gambaran besarnya. Keren banget kan? Lihat deh gimana semuanya nyambung. Dari kita ngerti 8 sama 2, kita bisa langsung loncat ke 80 dan 20, terus ke 800 dan 200. Bahkan angka yang kelihatannya ribet kayak 31, polanya tetap sama aja. Dari pasangan 31 dan 69, langsung jadi 310 dan 690. Akarnya cuma 1, si temen 10 tadi. Jadi, apa nih rangkuman pentingnya buat kita? 1. Intuisi itu lebih mantap dari sekedar hafalan. 2. Jangan lupa jembatan saktinya, konkret, gambar abstrak. 3. Teman 10 itu kuncinya, fondasinya. Dan yang terakhir, yang paling penting, biarkan anak jadi penjelajah, bukan cuma wadah informasi. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau cuma satu pola simpel soal angka 10 aja, bisa ngebuka pemahaman sampai ribuan kipata. Coba deh bayangin, ada berapa banyak lagi sih pola-pola keren lain di matematika dasar yang sebenarnya cuma nunggu buat kita temukan bareng anak-anak, bukan buat dihafalin mati-matian?